Dalam video kali ini saya dapat masukan dari teman-teman untuk menjelaskan soal hate speech atau ujaran kebencian, juga terkait penyebaran berita-berita hoax atau berita-berita bohong, berita-berita yang tidak ada kebenarannya. Tiba-tiba dapat kiriman WA dari teman, di-share, dapat kiriman WA dari teman, di-share tanpa membaca tanpa menelaah ini isinya ini benar atau tidak. Sebab apa? Dalam dunia medsos, dalam dunia maya ini, benar salah itu tidak bisa kita lihat sesaat baca, oh ini salah, baca ini benar. Butuh pengkajian dulu, kita pikirkan masak-masak, oh kiriman ini hoax atau tidak, oh kiriman ini mengandung ujaran kebencian atau tidak, kan itu. Sebab harus dilihat, sekarang banyak orang tanpa sadar tiba-tiba masuk penjara. Orang tanpa sengaja, oh ternyata yang dikirim bermuatan penghinaan, akhirnya dilaporkan ke polisi. Nah, saya akan menjelaskan apa itu hate speech, apa itu hoax, dan itu melanggar pasal berapa, undang-undang apa, supaya kita semua bisa belajar, supaya kita bisa menelaah tidak mudah. Sebab kalau kita menghina satu orang yang lewat depan rumah kita, itu dampaknya hanya satu. Tapi kalau kita menyebar hoax, mengeluarkan ujaran kebencian melalui medsos, itu yang bisa baca bisa ribuan, bisa ratusan ribu, bisa jutaan, dan menjadi jejak digital. Sampai kapanpun orang bisa tahu, oh orang ini jelek, orang ini pernah menghina si A, oh orang ini suka menulis di medsos yang bermuatan ujaran kebencian misalnya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Saya pun kalau mau bikin video YouTube, selalu saya berpikir apa yang mau saya sampaikan ini benar atau tidak, ada manfaatnya tidak, punya nilai edukatif tidak. Selalu saya pikir, saya pun meskipun sebagai lawyer juga punya rasa khawatir jika apa yang sebar itu mengandung kebohongan, jika yang saya sebar itu mengandung ujaran kebencian. Bahwa saya suka mengkritik, iya, tapi kaitannya adalah kritik konstruktif, kritik yang membangun untuk kebaikan kita semua, kan itu. Nah, saya mau menjelaskan, negara kita punya undang-undang informasi transaksi elektronik. Ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dirubah menjadi Undang-Undang, ada perubahan, Undang-Undang 19 Tahun 2016. Nah, saudara atau teman-teman sudah tahu apa belum? Kalau yang belum tahu, tolong ini disimak dalam-dalam ya. Sebab undang-undang ini banyak memenjarakan orang, undang-undang ini banyak memakan korban, tapi sebenarnya bukan korban, orang yang tidak hati-hati, tidak berpikir panjang bahwa apa yang ditulis, apa yang disebar itu punya nilai dampak yang sangat luas. Misalnya dulu ada kasus laki perempuan pacaran, dia pernah ciuman, dia pernah bermesraan, yang mana pada saat bermesraan itu pernah diabadikan di ponsel milik sang pacar. Nah, suatu saat putus, si laki itu tidak mau, akhirnya foto bermesraan itu diupload di medsos. Tentu orang tua si perempuan tidak terima, maka itu dilaporkan ke polisi, akhirnya dia masuk penjara. Dan itu memang ada pelanggarannya, di mana pasal 27 Undang-Undang ITE ini berbunyi begini:
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Bahwa kita ciuman itu privasi kita, iya. Kita mau ML itu privasi kita. Tetapi ketika itu bisa ditonton orang lain, maka ini masuk delik penyebaran kesusilaan yang yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, itu melanggar pasal 27 ayat 1. Jadi saya ingatkan anak muda-muda, anak ABG jangan mau kalau kalian pas lagi bermesraan, pas lagi diciumi sama pacarmu itu diabadikan di ponsel. Anda jangan percaya bahwa oh ini konsumsi milik kita, konsumsi pribadi yang gak akan disebar kemanapun. Ini hanya untuk kalau kangen sama kamu, mau tak lihat foto-foto ini, video ini. Jangan percaya omongan-omongan kayak gitu. Tidak ada jaminan pacaranmu ini cuma 1 bulan. Tidak ada jaminan pacaranmu ini setengah tahun, 1 tahun. Tidak ada. Sebab kita ini tidak tahu kapan pacaran sama si A, kapan putus. Bisa jadi yang sekarang bermesraan, tidak sampai setahun putus, caci maki, marah sana, marah sini, hina sana, hina sini. Nah, itu loh. Nah, yang dikhawatirkan seperti kasus tadi yang saya jelaskan. Awalnya baik-baik, pada saat putus tidak terima, emosi, akhirnya dia punya kenangan itu. Kenangan dokumen elektronik ini lah yang disebar. Dan itu menurut saya laki-laki atau perempuan yang melakukan itu tentu ini biadab. Sebab apa? Ini punya jejak digital. Sampai kapanpun dia punya anak, dia punya cucu, itu ada dokumennya. Orang yang bisa mengakses, orang yang sudah mendownload, orang yang sudah akan menyimpan. Suatu saat 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, oh ini pernah foto bugil misalnya, oh ini pernah main sama si A, sama si B. Nah ini sekali lagi saya ingatkan muda-mudi, terutama yang muda-mudi, jangan mau mengabadikan sesuatu yang mesum, sesuatu yang bersifat bermesraan, ciuman, kayak pelukan atau selebihnya. Sebab jangan berdalih ini soal dokumen pribadi. Bisa saja handphone Anda hilang, maka itu ditemukan orang, akhirnya diupload, bisa dilihat siapapun. Dan ini sudah pernah kejadian seperti itu. Sekali lagi, jangan pernah mau menyimpan hal-hal yang bersifat asusila. Nah, yang kedua, teman-teman, kalau Anda menghina lewat medsos, itu juga punya dampak negatif, itu juga punya dampak pidana. Misalnya contoh begini, Anda mengatakan, oh Cak Soleh itu kayak anjing. Apakah itu sebuah guyonan? Tidak. Si A kayak monyet. Atau mengatakan, oh badannya gemuk kayak gorila misalnya. Ini adalah ujaran kebencian yang bermuatan penghinaan. Dan itu ada pasalnya. Mau saya bacakan supaya Anda paham ya. Pasal 27 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, sama dengan tadi, atau mentransmisikan yang bisa diakses, yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Jadi itu tidak boleh. Anda tidak boleh menghina, oh misalnya presiden, Anda hina begini, tidak boleh. Tidak hanya presiden, kita sebagai orang biasa pun juga tidak boleh melakukan penghinaan, baik itu bersifat langsung tanpa melalui medsos, apalagi melalui medsos. Ujung-ujungnya, kalau itu benar, Anda bisa dilaporkan ke polisi, Anda bisa diproses, akhirnya bisa masuk penjara. Buat apa? Kita bermedsos harus punya nilai edukatif, jangan mudah menghina orang. Nah, yang sering juga terjadi, ini banyak yang terjadi, yaitu pelanggaran pasal 28
Ayat 1 menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, ini jangan misalnya ada produk tertentu disebarkan oleh medsos, oh produk ini mengandung babi misalnya, oh makanan ini mengandung babi, padahal Anda nggak pernah melakukan riset, tidak ada lembaga resmi yang menyatakan itu mengandung babi, tentu itu menjadi berita bohong dan akhirnya Anda bisa dituntut, dilaporkan ke polisi, ya masuk penjara. Buat apa kan itu. Ayat yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan suku, agama, ras. Nah, masih ingat di Surabaya beberapa bulan yang lalu atau mungkin tahun kemarin ada kasus demo-demo teman-teman Papua bla 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 yang menyatakan dia dihina, dikatain begini ini. Ini adalah ujaran kebencian yang bermuatan suku, agama, ras, dan itu ancaman hukumannya 6 tahun. Jangan mudah menghina orang, apalagi yang bermuatan, oh ini suku A ini begini, oh suku B ini begini. Jangan. 6 tahun daripada Anda 6 tahun di penjara, lebih baik kumpul dengan keluarga, kumpul dengan orang tua, kumpul dengan anak istri. Sekali lagi, dalam video ini saya memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa bermedsos itu harus punya nilai edukatif. Bermedsos itu jangan mudah percaya informasi dari medsos dan jangan mudah men-share yang belum tentu kebenarannya. Misalnya soal COVID-19. Oh, ada pasien yang masih PDP sudah, oh itu kena corona. Nggak boleh. PDP, ODP itu belum tentu dia positif corona. Tapi kalau Anda tiba-tiba menulis di medsos yang oh Cak Soleh itu kena corona misalnya, padahal saya rapid test saja belum juga PDP, belum ODP, tiba-tiba digitukan, tentu saya bisa tersinggung. Dan kalau saya tersinggung bisa lapor polisi. Sekali lagi, jangan mudah menghina. Hate speech, ujaran kebencian, jangan mudah menghina orang, jangan mudah menyebarkan berita bohong atau berita hoax kepada siapapun di medsos apapun, mau Instagram, mau Facebook, mau YouTube, mau apapun lah. Ayo kita jadikan medsos ini sebagai ruang pertemuan yang teman lama tidak pernah ketemu, menambah pertemanan, menambah persaudaraan. Itu jauh lebih baik dibanding kita menambah permusuhan. Sebab tulisan kita di medsos sekali lagi itu dibaca oleh ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang bisa melihat kita. Yang awalnya tidak kenal menjadi tahu, yang tidak tahu menjadi kenal. Oh, ini orang yang suka menyebar hoax. Jadi ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, memberikan ancaman pidana, ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun. Kalau ancaman 6 tahun, rata-rata langsung dilakukan penahanan. Buat apa kan itu? Demikian, kita jadikan medsos ini sebagai wadah persaudaraan. Terima kasih.